Salam saudara, pada saat hari ini saya mendapat giliran untuk bacaan firman Tuhan. Dan bacaan firman Tuhan pada saat hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 51 sampai dengan pasal yang ke-55. Untuk renungan firman Tuhannya saya ambil di dalam Mazmur pasal 55 ayatnya yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya tidak percaya kalau banyak orang mengatakan bahwa saya hidupnya tidak pernah khawatir untuk menjalankan kehidupannya. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa setiap umat manusia yang ada di dalam dunia ini pasti mereka akan mengalami hidupnya di dalam kekhawatiran. Kita bisa melihat, saudara yang terkasih, yaitu kehidupan Daud, di mana Daud, saudara yang terkasih, mereka bergumul, mereka merasa ketakutan karena dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, rasa khawatir timbul saat seseorang melihat keadaan di sekitarnya tidak lagi dapat memberikan harapan untuk hidup lebih baik. Kita bisa melihat di hari-hari ini banyak orang yang khawatir akan masa depannya. Bencana di mana-mana tanpa diduga. Harga kebutuhan ibu-ibu terus naik. BBM naik. Di beberapa daerah juga BBM langka. Semakin banyak orang menjadi khawatir dan semakin terorong untuk mencari jalan pintas. Contoh, orang akan mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, untuk mencuri, untuk menipu, dan banyak hal yang memungkinkan seseorang terjebak di dalam dosa. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya dapat keluar dari rasa khawatir dalam kehidupan kita? Yang pertama, saudara-saudara yang terkasih, kita harus menerima undangan Yesus. Kalau kita baca di dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, di situ dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu manis undangan Yesus ditunjukkan kepada saudara dan saya bagi orang yang letih lesu dan berbeban berat oleh persoalan hidup serta beban dosa yang mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kita datang kepada Yesus, menjadi hambanya, menaati petunjuknya, menghormati firman-Nya, maka Ia akan membebaskan saudara dari semua beban yang tidak dapat diatasi. Dan Dia memberikan perhentian, kedamaian, dan Roh Kudus-Nya untuk menuntun saudara dalam hidup ini. Jadi, segala pencobaan dan persoalan hidup saudara dapat ditanggung dengan bantuan kasih karunia-Nya. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya kita keluar dari rasa khawatir dalam hidup kita? Yang kedua, saudara terkasih,
kita harus berdoa dan mengucap syukur. Di dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Saudara-saudaraku yang terkasih, di sini jelas untuk dapat keluar dari rasa khawatir, kita harus berdoa dan mengucap syukur. Mengucap syukur adalah bagian yang sangat penting untuk mendatangkan ketentraman hati. Dan saat hati kita tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan dengan penuh iman. Dan dengan iman itu pula kita mampu mengusir rasa khawatir kita yang melanda hati pikiran kita, serta mempercayakan semua masalah kita kepada Tuhan, sebab Dia menjadi jaminan hidup kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini banyak sekali tantangan, ujian, serta persoalan-persoalan hidup ini. Oleh sebab itu, janganlah khawatir, sebab Dia Maha tahu segala persoalan-persoalan saudara, karena Dia yang memelihara kehidupan saudara. Dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dengan kata lain, kita harus membawa semua kecemasan kita kepada Allah di dalam doa, sambil berjanji bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Haleluya. Amin.